Keajaiban bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari. Amalan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada salah satu bonus yang khusus diberikan kepada umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bonus ini hanya khusus kepada umatnya Sayyidina Muhammad SAW, yaitu berupa sholawat. Sholawat ini bonus kepada umatnya Nabi Muhammad. Walaupun toh kelihatannya, bentuknya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan Nabi kita, tetapi hasilnya, buahnya itu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Rasulullah SAW telah sempurna, tidak butuh sholawat, tidak butuh apapun dari umatnya. Justru umatnya lah yang butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla memberikan bonus berupa sholawat. Rasulullah SAW itu ibarat wadah yang sudah penuh dengan air. Sudah penuh. Kemudian air itu kita tumpahkan lagi ke dalam wadah. Wadah yang sudah penuh air, lalu kita tumpahkan lagi air. Maka air itu akan tumpah. Tumpahannya itu akan kembali kepada kita masing-masing. Oleh sebab itulah ini salah satu hadiah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat dengan keadaan seperti apapun, bagaimanapun tetap diterima oleh Allah. Bahkan menurut jumhur ulama, jumhur artinya adalah mayoritas. Menurut pendapat mayoritas para ulama, sholawat dengan menggunakan bahasa apapun tetap bernilai sholawat. Asalkan memang ada kata sholawat. Misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sudah termasuk sholawat. Jadi sholawat itu dengan menggunakan bahasa manapun termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya setiap hari membaca sholawat kepada beliau. Karena setiap hari membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu, semua cita-citamu akan dicukupi, akan dipenuhi oleh Allah. Hajat-hajat kebutuhanmu akan dikabulkan oleh Allah. Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Hajat kebutuhanmu apa? Akan dipenuhi oleh Allah. Dan juga dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Inilah fadilah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap saat, setiap hari. Oleh sebab itulah barang siapa yang kepingin seluruh hajat kebutuhan hidupnya dimudahkan oleh Allah, baik itu berupa hajat duniawi, harta benda, maupun hajat yang bersifat ukhrawi, bersifat akhirat, maka jangan lupa perbanyak sholawat, terutama pada hari Jumat.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sekali manusia diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Inilah menjadi fitrah manusia. Maka hari Jumat menjadi hari besarnya umat Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Kemudian alasan yang kedua, bahwa kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ati." Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Tetapi hari Jumat yang mana? Hanya Allah lah yang tahu. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan kabar oleh Allah, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Oleh sebab itulah seluruh makhluk hidup selain jin dan manusia nih, seluruh makhluk hidup itu ketar-ketir setiap masuknya hari Jumat. Mengapa? Karena mereka khawatir kalau terjadi kiamat pada hari Jumat itu. Selain jin dan manusia, karena jin dan manusia ini adalah makhluk-makhluk yang pekok, makhluk-makhluk yang tidak respect terhadap itu semua, kecuali wali-wali Allah. Wali-wali Allah, Nabi dan Rasul, dan wali-wali Allah, manusia-manusia pilihan, tetap merasakan ketar-ketir kalau terjadi kiamat pada hari Jumat itu. Karena memang kapan Jumat kapan itu hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itulah, mari kita baca satu hadis dari Ubay bin Ka'ab yang dia membaca sholawat setiap saat. An Ubay bin Ka'ab bin radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru sholata alaika." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperbanyak sholawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min sholati, lalu berapakah aku menjadikan sholawatku untukmu ini? Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta." Sesuai kehendakmu, sakarepmu, ma syi'ta. Qala, berkata oleh beliau Ubay bin Ka'ab, "Qultu ar-rubu'a," pada yang seperempat. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka." Sekehendakmu, tetapi jika engkau menambah, maka itu lebih baik bagimu. Qultu, berkata oleh saya, kata Ubay, "An-nisfa," pada separuhnya hari. Qala, bersabda oleh Rasulullah, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka." Sekehendakmu, tetapi jika engkau menambah, maka itu lebih baik bagimu. Qala qultu fa thulutsain. Apakah 2/3? 2/3 hari-hariku untuk sholawat semua. Qala, bersabda oleh Rasulullah, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka." Sekehendakmu, tetapi jika engkau menambah, maka itu lebih baik bagimu. Qultu, berkata oleh saya, kata Ubay bin Ka'ab, "Aj'alu laka sholati kullaha." Aj'alu, akan menjadikan oleh aku laka bagimu sholati, pada sholawatku, kullaha, pada setiapnya. Kata Ubay bin Ka'ab, aku akan menjadikan untukmu sholawatku pada tiap-tiapnya, tiap-tiap saat, tiap-tiap detik, tiap-tiap keadaan. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk." Idzan, kalau begitu, tukfa, akan dicukupi, akan dipenuhi terhadap engkau, hammaka, pada cita-citamu. Segala cita-citamu, segala hajat kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah, akan dipenuhi oleh Allah. Wa yughfaru laka dzambuk, dan akan diampuni laka bagimu dzambuka, terhadap dosa-dosamu. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2457, wa Ahmadu fi Musnadhi, nomor hadis 20736. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.